Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan, malam ini Kamis 23 September tahun 2021, kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bersama dalam program rehat dan doa malam. Kiranya Tuhan Yesus akan menuntun kita. Amin. Sebelum kita bersama belajar firman-Nya yang akan kita baca dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita memohon tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika malam ini kami mengikuti program rehat dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan, itu adalah anugerah Tuhan buat kami semua. Kami mohon kepada Engkau, kiranya Roh-Mu yang Kudus akan menuntun kami dalam membaca, merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk memperoleh anugerah-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka kitab suci kita, Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Mari kita membaca bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengangkatan Hakim-Hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang
dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan bersama-sama belajar firman-Nya dalam judul Bersabar dalam Memimpin, Sabara Manglopian. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada 2 pertanyaan yang sangat baik yang akan kita renungkan, kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah, seberapa lamakah Anda bertahan hidup bersama dengan orang yang tak sabar? Yang kedua, apa yang Anda lakukan jika mereka yang tak sabar itu selalu ingin menjumpai Anda? Dari pembacaan kita tadi, dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa berusaha memimpin mereka dengan menunjukkan sikap rendah hati sambil tetap belajar pada mertuanya, yaitu Pak Yitro. Sepanjang hari Musa bersabar menerima umat yang datang menjumpainya. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, dari petang bangsa itu untuk menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada Musa. Dalam keadaan seperti itu, mertua Musa memperhatikan dan sangat mengerti beban baik secara psikis maupun fisik, yaitu kelelahan yang dilihat pada diri Musa. Karena itulah mertua Musa, Imam Yitro, menyarankan Musa untuk mengangkat hakim-hakim demi mengurangi bebannya. Dengan saran itu Musa melakukan apa yang dikatakan Imam Yitro agar pelayanannya menjadi optimal. Optimal di sini adalah agar Musa tidak kelelahan, bangsa Israel pun tidak kelelahan. Kita membaca dari ayat 13 tadi bagaimana seorang Musa duduk seorang diri mengadili dari pagi sampai petang. Musa yang lelah seorang diri, bahkan bangsa Israel yang antri untuk bertemu dengan Musa. Menjadi pemimpin dalam setiap lingkup bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi jika yang dipimpin itu masuk kategori orang yang tegar tengkuk.
Tetapi jika sudah terpilih menjadi pemimpin di tempat yang Tuhan anugerahkan buat Bapak, saudara-saudari, maka apakah yang harus kita lakukan? Dari Musa kita belajar bahwa Musa memiliki sikap yang sabar. Dari sikap yang sabar ini bagaimana Musa dapat menjadi seorang yang dapat memiliki pemikiran yang tepat di saat yang tepat. Memiliki pemikiran yang tepat di saat yang tepat adalah ketika mertuanya memberikan masukan, Musa menerimanya, Musa melaksanakannya. Sehingga yang merasakan manfaat dari sikap Musa ini adalah semua orang, yaitu seluruh bangsa Israel. Sehingga pelayanan tersebut dapat menjadi makin maksimal. Dengan dibentuknya hakim, dengan diangkatnya hakim-hakim, maka pelayanan Musa makin maksimal. Umat bangsa Israel yang membutuhkan pelayanan pun makin banyak, sehingga Musa seorang diri tidak merasakan yang namanya kelelahan. Inilah Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika Anda diberi anugerah oleh Tuhan menjadi pemimpin di tempat, mungkin di pekerjaan Anda, di lingkungan atau komunitas Anda, kita sangat memerlukan yang namanya sikap sabar. Sikap sabar inilah yang menjadi kunci sukses Musa dalam memimpin bangsa Israel. Dan pada rehat malam hari ini, kiranya kita dapat belajar untuk memiliki sikap yang sabar. Sehingga dari dua pertanyaan tadi, yang pertama, seberapa lamakah Anda hidup bersama orang yang tidak sabar? Itu tidak akan menjadi beban buat kita. Karena orang yang tidak sabar dapat kita tuntun menjadi orang yang sabar. Ketika orang yang tidak sabar, yang pertanyaan kedua, ketika orang yang tidak sabar selalu ingin datang menjumpai Anda akan selalu menerimanya dengan sikap rendah hati. Pintu rumah Anda akan selalu terbuka, dan bahkan dari sikap itulah mereka dapat melihat bahwa Anda menjadi seorang pemimpin yang dituntun oleh Roh Kudus. Sabar adalah kunci utama meraih kesuksesan dalam kepemimpinan. Biarlah anugerah Tuhan ini kita pelajari malam hari ini, kita dapat lakukan, dan nama Tuhan Yesus yang akan selalu dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin dan percaya kita sudah belajar bersabar, dan kita akan memperoleh anugerah Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa bersyafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam anugerah-Mu. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami agar kami pun memiliki senantiasa sikap sabar. Karena bukan hanya menjadi seorang pemimpin sikap sabar ini diperlukan, tetapi ketika kami senantiasa menjadi orang yang biasa pun, agar kami memiliki sikap sabar. Karena ketika kami memiliki sikap sabar Tuhan, kami akan menjadi orang yang tidak egois, tidak orang yang merasa benar sendiri, tetapi kami dapat memiliki pemikiran yang tepat di saat yang tepat, yaitu kami akan dapat selalu belajar. Ya Tuhan Yesus, tolong kami, ajarkan kami untuk senantiasa melalui lingkup terkecil, dari lingkup keluarga kami, rumah tangga kami semua Tuhan, kami senantiasa memiliki sikap sabar. Karena kami yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera akan selalu ada ketika kami memiliki sikap sabar ini. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Bapa, buat anak-anak Engkau yang Engkau telah pilih dan utus menjadi pemimpin di tempat mereka yang Tuhan telah tetapkan. Apalagi ketika menjadi saksi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan mereka hikmat bijaksana-Mu, kesabaran Tuhan, sehingga dengan anugerah Tuhan ini mereka dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka menjadi pemimpin. Apalagi ya Bapa, di dalam kondisi dunia yang kami hadapi pada saat ini, di mana wabah COVID-19 masih menjadi tantangan buat kami untuk kami hadapi. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah kesabaran kepada pemimpin bangsa negara kami ini,
terutama buat kota kami ini Tuhan. Tolong berkati Bapak Wali Kota bersama unsur muspida lainnya, sehingga dapat memutuskan mengambil ketetapan yang terbaik, sehingga kota kami ini Bapak semakin hari wabah COVID-19 ini semakin menurun. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, tolong pimpin berkati jemaat Elim Kota Balikpapan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, anugerah Engkau buat kami di mana Engkau telah mengutus anak-Mu menjadi pelayan di tempat ini, para Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau berikan mereka senantiasa sikap yang sabar dalam menuntun kami, jemaat Tuhan, di jemaat Elim ini. Begitu banyak mungkin kesalahan yang telah kami lakukan, tetapi mereka dengan sabar dan senantiasa menuntun kami agar kami senantiasa mengingat dan melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga kami menjadi sadar bahwa hidup bahagia dan sukacita hanya akan kami dapat peroleh ketika kami senantiasa hidup bergaul bersama Engkau. Kami berterima kasih buat kesabaran yang Engkau telah berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, para pendeta kami. Dan kami pun memohon kiranya Engkau memberkati mereka Bapa, memberkati kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, Engkau memberikan mereka senantiasa kebahagiaan. Dan biarlah ya Bapa, keluarga para pendeta ini, anak-anak Tuhan ini senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa memohon tolong pimpin berkati dalam upaya pembangunan siring di depan gedung gereja ini. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan hikmat bijaksana membuat tim bersama para pekerja yang mengerjakannya. Kami memohon kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan ini, memberkati jemaat Elim sehingga dananya dapat tercukupi dengan baik, dapat dikerjakan dengan baik, sehingga ini pun dapat menjadi kesaksian buat kami bahwa rumah ibadah ini tidak menjadi beban buat warga di sekitarnya. Karena kami takut Tuhan, ketika hujan terus bisa terjadi longsor, apalagi di bawah ruang lingkup gedung gereja ini ada rumah warga di bawahnya. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati jemaat-Mu, sehingga bergotong royong, bersatu padu, mengangkat pelayanan ini. Dan biarlah siring ini dapat terbangun dengan baik dan nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang memperoleh senantiasa berkat Tuhan. Pertambahan umur di tanggal 23 September ini. Kami bersuka cita bersama saudara kami Daryl Bernard Tana, Trik Saputra Layut, Bapak Jupri Sapan, Alen Natalia, Misyela Rizky Saronga, dan mungkin masih banyak jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Ya Bapa kami yang baik, kami mohon kiranya dalam pertambahan usia yang Engkau anugerahkan buat mereka, damai, sukacita, kesabaran akan Engkau senantiasa berkati buat mereka, dan kesehatan Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, senantiasa bersyukur atas pertambahan usia, dan bersyukur akan memperoleh kesempatan dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bersama mereka. Demikian pula dengan saudara-saudari kami Tuhan dalam kehidupan rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini, yaitu buat kehidupan rumah tangga Bapak Markus Tombi Padang bersama Ibu Mariana Oktavina, Bapak Aprisa Simon dan Ibu Junita Kende. Kami memohon kiranya Engkau memberkati kehidupan rumah tangga ini Bapak. Engkau senantiasa lingkupi mereka dengan kecukupan secara materi, sehingga mereka senantiasa memperoleh sukacita dalam kehidupan mereka. Dan ketika dalam rumah tangga mereka ada pergumulan, mereka akan datang kepada Tuhan, menyatakan pergumulan mereka dan memohon pertolongan anugerah daripada Engkau, sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan tersebut. Ya Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih juga buat rehat malam ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua ada dalam rancangan dan kuasa kasih Tuhan. Dan kami pun Bapa mau berdoa Tuhan, ajar kami sekali lagi
agar senantiasa memiliki sikap yang sabar seperti anakmu Musa. Ini doa syafaat dan syukur kami Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan Bapa surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang ada di rumah bahkan dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita setelah mengikuti rehat dan doa malam bersama, biarlah senantiasa kerinduan ini akan ada dalam diri kita hari ini, malam ini, besok malam, dan seterusnya. Sehingga kasih sayang Tuhan dalam anugerahnya yang telah kita peroleh dapat senantiasa menuntun kita untuk senantiasa memiliki kerinduan untuk bergaul bersama Dia dalam program rehat dan doa malam dari Jemaat Elim Kota Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.